Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran fikih hadis-hadis Bulughul Maram di sesi yang kelima. Qala al-Hafidz rahimahullah babu izalatin najasati wa bayaniha. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara menghilangkan najis, wabayaniha, dan penjelasan bentuk-bentuk najis, macam-macam najis. An-najasah, kata Syekh Sa'ad, hiyal qadharah al-mustaqbathah. Najasah itu ya kotoran yang menjijikkan secara bahasa. Kotoran yang menjijikkan. Ya nau'an, ada dua. Ya. Al-awwal najasatun hukmiyah. Yang pertama dihukumi najis. Benda mithal staub al-waqa alaihi baul. Contohnya, maksudnya adalah benda suci, benda yang zatnya suci terkena najis, maka dihukumi najis. Seperti pakaian terkena air kencing, maka pakaian itu disebut pakaian najis. Ya, yutahharu bi ghasli, maka bisa disucikan. Bisa disucikan dengan media pensuci, dengan air. Ya, dengan air. Tsani, yang kedua, najasatun ainiyah la yumkinu tathhiruha karena najasatil kalb. Ya. Najis yang kedua itu najis ain. Kalau tadi dihukumi najis, kalau ini ainnya najis, bendanya, zatnya najis, nggak bisa disucikan. Memang zatnya najis. Seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Zat anjing itu najis. Dalam mazhab Hambali babi. Zat babi itu najis. Ya. Baul, kencing, kotoran manusia, zat daripada baul ataupun kotoran manusia itu najis, nggak bisa disucikan dengan air. Ya. Walau ghusila mi ahmarra lam yatatahhar, walaupun dicuci 100 kali sekalipun nggak bisa jadi suci. Anjing dimandiin sampai 100 kali ya tetap aja najis zatnya. Jadi ada benda suci dihukumi najis karena terkena najis, ada benda yang zatnya memang najis nggak bisa disucikan. Yang paling bisa disucikan. Ya. Wa najasatu tajibu izalatuha. Apa hukumnya mensucikan dari najis, baik najis yang pertama atau najis yang kedua? Ya. Kalau najis yang kedua gimana caranya? Menjauhkan diri dari najis. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan menjadi syarat sah sholat. Ya, jadi syarat sah sholat. Wal aslu fil makhluqat at-taharah ila ma warada dalil bin najasati. Hukum asal makhluk, semua benda yang ada di muka bumi dan di langit, hukum asalnya adalah apa? Suci. Hukum asalnya adalah suci. Ya. Kecuali ada dalil yang menghukuminya najis. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, hukum asal pertama. Hukum asal yang kedua, ya, media untuk mensucikan benda yang terkena najis atau benda yang dihukumi najis karena terkena najis. Media asal untuk mensucikannya dalam mazhab Al-Hambali itu adalah air saja. Adalah air saja. Dalam pendapat yang lain air dan tanah. Tapi pendapat yang masyhur air saja. Ya. Sedangkan tanah itu badal, pengganti air. Ini kaidah ini dipegangin. Ya. Jadi gimana
Misalkan nanti kita tahu, oh ternyata air kencing bayi itu najis. Tapi kalau dijemur hilang. Ya kan? Jemur kena panas matahari yang tinggi hilang dia. Kena panas angin hilang dia, baunya hilang, itu bekasnya hilang. Apakah itu jadi suci? Jadi suci enggak? Dalam mazhab Hambali tidak. Ya. Istihalah. Kotoran manusia udah diproses. Ya. Proses teknologi sedemikian rupa dan campuran-campuran kimia sedemikian rupa, ya, jadi air yang tidak lagi ada unsur kotorannya sudah, baik bau, warna ataupun antum lah rasanya bau, warna ataupun rasa udah nggak najis lagi, benda najis lagi. Istihalah namanya, ya, istihalah namanya. Ya, bagaimana itu hukumnya? Ya. Kotoran jadi tanah itu, di tanah itu kotoran jadi tanah. Gimana hukumnya? Tanah suci, kotoran najis. Ya. Cuka jadi apa? Khomer jadi cuka. Khomer apel, khomer anggur jadi cuka. Gimana? Cuka suci, khomer najis. Gimana? Khilaf, apakah istihalah itu, namanya istihalah itu, ya, perubahan karena proses, perubahan zat karena proses, ya, bukan sekedar labelnya doang, ya, kopi jadi wine, labelnya doang, ya, hakikat iskarnya nggak ada, hakikat memabukkannya nggak ada, lain itu ya. Qalaan Anas, ya, ini penting mengetahui najis karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersuci darinya, menjauh, bukan hanya bersuci, untuk menghindar darinya, dari najis. Kita diperintahkan untuk menghindar dari najis. Ya. Masya Allah. Ya, dinul Islam itu din toharoh. Agama Islam itu agama toharoh. Makanya fikih aja bab pertama toharoh. Ya, wahyu yang pertama turun kepada Nabi menubatkan beliau sebagai Rasul, toharoh, perintah bersuci. Penting. Ya. Bukan, ya, nanti ada hadis, seingat saya, ya, aktsaru adzabil qabri minal baul. Ya, kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh apa? Oleh baul, najis, air kencing. Ya, karena toharohnya nggak sempurna, toharohnya nggak sempurna, jadi sebab azab kubur. Ya, dalam hadis yang lain apa? Innahuma la yu'adzabani fi kabirin amma huma fakana tanzumin baul. Ada dua orang, kata Nabi, ini dua orang di alam kubur ini sedang disiksa, bukan karena perkara yang berat, bukan karena perkara yang berat. Salah satunya, ya, nggak bersuci dari air kencingnya. Jadi sebab azab kubur. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Qala la. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ditanya, ya, tentang hukum khamr yang dirubah menjadi cuka, boleh tidak? Kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ya. Pelajaran yang pertama jelas, al-man'u min ittikhadil khamri wan nahyi an syurbiha, ya. Wal asal fin nahyi dalalatu 'alal fasad. Larangan memiliki atau memproduksi khamr,
larangan minum khamr, ya, mencampurkannya dalam makanan, ya, dalam es krim, ya, khamr, ya. Dan bahwasanya nahya an syurbil khamr dalilun ala najasatiha. Ya. Larangan minum khamr ini dalil itu najis. Ya. Jadi khamr itu najis. Ya, apakah bahan-bahan produk-produk selain khamr yang memiliki alasan yang sama diharamkannya khamr, yaitu iskar, memabukkan, hukumnya sama dengan khamr, yaitu haram dan najis? Kata beliau, yulhaq wa yulhaqu bil khamri al hashisu wal afyun usairul mukhaddirat. Dihukumi sama dengan khamr ganja, opium, dan ya semua bahan narkoba. Ya, haram dan najis. Haram dan najis. Ya, ganja, opium, apalagi ekstasi. Ya. Semua narkoba dihukumi sama dengan khamr. Haram dan najis. Ya. Nahu yajib ib'adul khamri anil masyrubat wa anil ilaj. Harus, ya, khamr itu dijauhkan dari berbagai macam minuman ataupun obat. Waqad warada fi hadits nah laysat bidawa walakin hada. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, khamr itu bukan obat, justru itu penyakit. Nah, pertanyaannya, apakah dihukumi sama dengan khamr berbagai turunan alkohol yang lainnya? Khamr itu kan turunan salah satu saja dari turunan alkohol. Salah satu saja. Ada yang lain-lainnya. Ya, alkohol itu sendiri, ya, apalagi etanol dan yang lain-lainnya. Apakah dihukumi sama? Ya, ulama kontemporer, ulama termasuk Lajnah Daimah, ulama membedakan hukumnya. Ya, karena ilahnya berbeda. Kalau khamr itu ilah diharamkannya dan kenajisannya iskar, memabukkan. Ya, sedangkan produk-produk alkohol yang lainnya selain khamr itu mematikan, racun dia, haram, ya, haram, tetapi tidak najis, haram tetapi tidak najis, tidak memabukkan, mematikan, racun dia, ya, sehingga dia racun, ya, dia masuknya bukan khamr, ya, tapi sum, racun. Jadi beda antara khamr dengan racun, beda. Khamr itu mayukhamirul akal, memabukkan, ya, memabukkan, menghilangkan akal waras. Sedangkan sum itu racun, itu apa? Yaktul, mematikan. Yang ini najis, sama-sama haram, sama-sama haram. Haram itu berkaitan dengan apa? Dikonsumsi, sama-sama haram dikonsumsi. Racun dikonsumsi juga haram kan? Ya, khamr dikonsumsi juga haram. Ya, tapi khamr najis. Yang ini tidak najis. Ini berpengaruh pada apa? Turunan alkohol selain khamr yang mematikan, racun dia masuknya. Ini haram dikonsumsi, tapi tidak najis dia, suci dia. Ini berpengaruh pada pengobatan. Apabila tidak mematikan, kadarnya tidak mematikan, kadar aman, maka boleh. Sehingga obat-obatan yang terkandung di dalamnya apa? Turunan alkohol yang bukan khamr, boleh. Para ulama membolehkannya. Ya, para ulama membolehkannya. Sama seperti, ya,
seperti nasi, gula. Ya, gula mematikan katanya sekarang, kadar tertentu. Ya. Jadi boleh. Kadar aman boleh. Karena ilahnya apa? Mematikan. Berarti kalau nggak mematikan, boleh. Sedangkan kalau khamr, dia itu haram, najis. Sehingga turunannya karena haramnya itu karena memabukkan, ya, ma'uskara, ya, au ma'askara kathiruhu, ya. Kalau banyak memabukkan, maka kadar yang ringan pun diharamkan. Ditambah najis. Ya, maka beliau tadi mengatakan untuk pengobatan juga nggak boleh. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama mazhab. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam mazhab Al-Hambali ada satu pendapat yang diharamkan itu untuk pengobatan dalam. Khamr untuk pengobatan dalam. Kalau untuk pengobatan luar tidak. Kalau untuk pengobatan luar tidak diharamkan. Khamr dipakai untuk ngolesin, ya, badan karena apa? Ya, karena memar-memar, ya. Karena jatuh dan sebagainya, benturan dan sebagainya, memar-memar sakit. Untuk, ya, dioles di luar. Ibnu Qayyim menjelaskan di Zadul Ma'ad boleh untuk orang luar, untuk obat luar. Ya. Jadi itu bedanya. Ya. Khamr dengan selain khamr dari alkohol. Ya. Bisa dipahami ya, sudah ya. Jadi sekarang gimana kalau parfum yang ada alkoholnya gimana? Ya, kalau parfum ada khamrnya gimana? Parfum ada khamrnya, najis ya kan? Iya. Kalau parfum ada alkoholnya, hah? Najis apa suci? Suci. Ya, suci. Ya. Tahrimul khamri idza inqalabat ila khallin bi fi'lin adami. Khamr apabila berubah menjadi cuka, ya, maka ada dua sebab perubahan khamr menjadi cuka. Sebab pertama proses manusia, campur tangan manusia, maka di sini haram. Ada proses campur tangan manusia merubah khamr menjadi cuka, minuman apa? Memabukkan. Makanya yang lebih tepat itu minuman memabukkan, bukan minuman beralkohol ya. Minuman memabukkan. Ya. Diproses jadi cuka. Ya. Haram hukumnya. Ya. Dalam hadis Abu Talhah, Nabi SAW, anaitam warithu khamron. Abu Talhah tanya kepada Nabi, ada anak-anak yatim dapat warisan khamr. Kok bisa? Khamr itu dulu sebelum diharamkan oleh Allah SWT itu termasuk harta kekayaan orang jahiliyah. Ya, setiap rumah itu punya harta kekayaan berupa khamr. Sampai ketika turun ayat pengharaman khamr, itu sebagian gang di kota Madinah itu banjir khamr. Kan pada dibuang, ya kan? Khamrnya dibuang, haram. Sampai sebagian gang itu banjir khamr. Saking banyaknya orang punya khamr, sampai diwariskan. Ya, sampai diwariskan. Ya. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ini ada anak yatim punya harta warisan khamr. Kata Nabi, ahrikha, buang. Afala ja'aluha khallan, gimana wahai Nabi kalau saya rubah jadi, saya proses jadi apa? Cuka saja. Kalau cuka kan boleh dijual, bisa dimanfaatin. Qala la, kata Nabi SAW, la, tidak. Ya.
Dan proses mengubah khamr jadi cuka ini oleh tangan manusia ini, baik proses manual, baik proses teknologi yang digerakkan oleh manusia, ataupun proses tradisional, khamrnya dijemur jadi cuka, tidak boleh. Kata beliau, "Yashmalu dzalika ma law kana takhliluha binaqliha minadh-dhil ila syams." Ternyata ada di sini. Ya. Wal jumhur ala anna al-khamr idza takhallalat bi nafsiha biduni qasdin fa innaha tathur. Lalu mayoritas ulama mengatakan, namun apabila khamr itu mengalami proses sendiri, berubah sendiri jadi cuka, maka suci dan halal. Ya. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita, benda-benda najis zatiyah memang benda-benda najis. Kalau berubah zatnya menjadi yang suci, tapi karena campur tangan, prosesnya itu campur tangan manusia, maka tidak merubah hukum. Hukumnya tetap najis. Hukumnya tetap najis. Sedangkan kalau berubah dengan sendirinya, maka suci. Tadi kotoran ya di tanah, kotoran manusia di tanah berubah jadi tanah, proses sendiri tanpa campur tangan manusia. Tanah suci, ya sudah. Kita kena tanah yang hasil perubahan dari kotoran manusia enggak najis. Tapi kalau kotoran manusia diproses dari biogas, diproses dari air jadi air suling yang dipakai untuk di kamar-kamar mandi di sebagian negara. Saya kemarin diceritain sama orang Singapura itu, dikasih cerita. Saya tadinya kan penasaran. Ya kan tadinya saya penasaran. Katanya air-air kotoran-kotoran, comberan-comberan dari sapi teng di sana itu diolah penyulingan tingkat tinggi sampai jadi dengan teknologi sedemikian rupa sampai jadi apa? Air yang sudah hilang sifat aslinya berubah menjadi air. Ya, benda cair ya aslinya berubah jadi benda cair yang dialirkan ke kamar-kamar mandi, dipakai untuk istinja, bahkan dipakai untuk mandi juga, pakai untuk cebok dan sebagainya. Apakah saya tadinya penasaran apa itu yang diminum kemudian? Enggak, kalau diminum enggak katanya. Kalau diminum enggak. Ya. Kalau yang diminum enggak, itu kalau yang diminum katanya air dari pegunungan Malaysia. Tapi kalau yang di kamar-kamar mandi itu, kamar mandi umum, rumah-rumah, hotel-hotel itu dari itu hasil penyulingan itu. Ya berarti tidak sah. Karena proses campur tangan manusia tidak sah. Cebok dengan air itu, ya, cebok dengan air itu tidak sah. Saya juga bingung kenapa kok yang disuling bukan air laut saja gitu ya, yang suci mensucikan ya kan, cuman ngilangkan viskositas saja ya kan, kepekatan dan garamnya saja. Kenapa bukan air laut saja? Kok malah air comberan, air kotoran air najis gitu loh. Ya tapi orang kafir kan ya bebas-bebas saja ya kan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yaum Khaibar amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ketika hari perang Khaibar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Thalhah untuk memberi pengumuman, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih.
pada hari perang Khaybar, ya, tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Sepulang dari perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW memerintahkan Abu Thalhah supaya memberi pengumuman kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari daging-daging keledai piaraan. Fa innaha rijsun, karena daging-daging keledai piaraan itu rijsun. Apa maknanya rijsun di sini? Kata Syekh hafizahullah, ana fil hadis dalalah ala tahrimi akli ya lahmil himaril ahli. Hadis ini dalil haramnya memakan daging keledai piaraan. Bi khilafil himaril wahsy, beda dengan keledai liar. Kalau keledai liar itu apa? Zebra. Zebra itu keledai liar. Ya. Fala yuhramu akluhu, maka halal kalau keledai liar. Berarti kalau zebra yang udah di kebun binatangnya haram, karena udah piaraan. Ya, sama seperti keledai piaraan. Kalau zebra liar itulah keledai liar namanya, halal. Ya. Wa kadzalika yuhram syurbu labanil himar lahli. Kalau begitu susunya juga haram. Ya, susu keledai liar, susu keledai apa? Piaraan. Haram juga. Keledai loh ya, jangan disamakan kuda dengan keledai ya, lain. Yang berikutnya, najasatu lahmil himar wa damihi wa rauthihi wa baulihi. Fa innahu qala fa innaha rijsun wa rijsuhu an-najis. Rijs kata sesaat itu najis. Rijs itu najis. Maka hadis ini menunjukkan bahwa daging keledai piaraan, darahnya, kotorannya, kencingnya itu najis. Ya. Wastadalla bihadzal hadis man yara najasatal abil himar wa araqihi. Ya, kama huwa mazhabu Ahmad. Wa dhahaba Malik wa ba'd Syafi'i ala taharati dzalik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah kanu yarkabunaha wa lam yakunu yatawaqauna min dzalik. Ya. Pendapat dalam mazhab Al-Hambali, keringat dan air liur keledai piaraan itu juga najis. Tapi pendapat mayoritas ulama selain mazhab Hambali berarti berpendapat tidak najis. Keringat dan apa? Kotorannya ataupun air liurnya keledai piaraan. Kenapa? Dalilnya mayoritas ulama. Nabi dan para sahabat mengendarai keledai. Bahkan dipakai tawaf. Kalau najis nggak bakalan dikendarai, dan mereka nggak bersuci setelah naik keledai itu, nggak mandi setelah naik keledai itu, ya, menunjukkan itu suci keringatnya, air liurnya, kotorannya, ya, ya. Ini perselisihan pendapat tentang keledai, ya. Di sini nggak ada ya. Wa Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad Tirmidzi ushah. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi keduanya meriwayatkan dari Amr bin Kharijah mengatakan bahwa Nabi SAW berkhutbah di Mina ketika Haji Wada, berkhutbah di Mina. Di atas kendaraannya, dia di atas unta. Nabi duduk di atas untanya dan berkhutbah di Mina. Walu abu hayasil ala katifi. Kata Amr bin Kharijah, air liur unta itu netes-netes di pundakku. Jadi Amr bin Kharijah ya duduk di bawah unta Nabi SAW. Nabi duduk di atas unta itu berkhutbah di Mina. Ya, air liurnya unta itu netes-netes di pundakku. Ya, air liur unta kayak ngapa ya? Ya. Maka ini taharatul abil ibil. Kata Syekh Sa'ad hafizahullah, pelajarannya
air liur unta itu suci, nggak najis. Ya. Wa yalhaqu bil ba'ir sa'ir bahimatil an'am. Semua hewan ternak dihukumi sama dengan unta. Hewan ternak lo, bukan hewan yang diternak. Hewan ternak. Bahimatul an'am itu apa? Hewan ternak itu unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya termasuk kerbau, kambing dengan segala jenisnya. Ini namanya bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am. Ya. Maka semua hewan ternak ya, dia suci. Ya, air liurnya suci. Ya, kotorannya juga. Ya. Dan semua hewan yang halal dimakan dalam mazhab Al-Hambali. Semua hewan yang halal dimakan suci. Ya. Kotorannya suci. Ayam ya, unggas dengan segala macamnya. Ya. Unggas dengan segala macamnya. Bagaimana itu dengan hadis larangan sholat di kandang unta ta'abudi? Ya, alasannya disebutkan oleh Nabi. Ya, karena itu tempat kumpulnya setan, bukan karena najis. Ya. Nabi mengatakan, ditanya tentang sholat fi marabidil ghanam, kalau sholat di kandang kambing boleh nggak? Kandang kambing ya jangan dibayangin kayak tempat kita ya. Di sana itu ya kandangnya terbuka aja di tempat liar gitu, cuman dikasih keliling, dikasih pagar batas aja. Ya, makanya mereka juga tidur di kandang kambing, maksudnya begitu, kambingnya bebas aja begitu, jangan dibayangin kayak tempat kita. Kandang kambing. Ya. Mengerikan begitu. Ya. Boleh katanya. Ya. Nah, silakan kalau kamu mau sholat di kandang kambing. Menunjukkan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Mafhumnya kotoran yang haram dimakan seperti tadi, keledai piaraan itu najis. Kotoran kucing najis, ya. Kotoran tikus najis, kotoran tokek najis, kotoran cicak najis. Ya, kotoran apa lagi yang haram dimakan? Yang haram dimakan. Kotoran anjing apa lagi ya? Najis. Ya. Haram dimakan. Ya, sebagaimana tadi keledai. Ya, sedangkan yang hewan yang halal dimakan maka kotorannya suci. Air liurnya suci. Ya. Unta, sapi, kerbau, kambing, ayam. Ya. Apalagi ya? Kuda. Ya. Apalagi? Kijang, ya, piaraan. Kijang. Ya. Kalau musang, ini apa namanya? Luwak, gimana luwak? Ini para pecinta kopi ini gimana nih? Luwak gimana luwak? Luwak itu halal dimakan apa enggak? Kembalinya ke situ. Luwak itu halal dimakan apa enggak? Dalam mazhab Al-Hambali, karena dia bukan binatang buas, halal dimakan. Dia pemakan tumbuhan, maka dia halal dimakan. Sama seperti kijang, sama seperti kambing, sama seperti ya sapi, dia halal dimakan. Ya, berarti kotorannya apa? Suci apa najis? Suci apa najis? Suci, kotorannya suci. Ya, tapi halal nggak dimakan kotoran itu? Halal nggak dimakan kotoran itu? Suci, tapi haram dimakan kotoran itu. Iya. Nah, gimana itu kopi yang dimakan luwak itu? Kopi yang dimakan, dia masuk kotoran atau bukan? Ya, dalam mazhab Hambali bukan masuk kotorannya.
bukan termasuk kotoran, bukan termasuk fesesnya. Kopi itu bukan termasuk fesesnya. Sama seperti orang ketelan apa? Koin. Keluar tetap wujudnya koin. Ya, najis dia kan? Bersihkan najisnya. Terkena najis dia, bukan zatnya. Terkena najis, bersihkan. Setelah najisnya bersih, ya, bisa dipakai koinnya. Nah, tapi kan sekarang kalau kopi luwak kan nggak najis kotorannya. Kotorannya nggak najis. Hanya haram aja dimakan. Kenapa haram? Khaba'ith. Kotoran unta haram dimakan, khaba'ith. Ya, kok air kencingnya boleh? Ya, pengecualian itu. Pengecualian. Ya, khaba'ith. Ya, khaba'ith itu masyarakat kota ini tolok ukurnya barang menjijikkan, benda menjijikkan itu najis atau ya, benda menjijikkan itu najis. Tolok ukurnya gimana tolok ukurnya? Tolok ukurnya masyarakat kota kelas menengah. Kota loh ya. Masyarakat kota kelas menengah menganggapnya barang atau benda yang menjijikkan. Maka itu khaba'ith, haram. Yuharrimu alaikumul khaba'is, dan Nabi itu mengharamkan yang menjijikkan. Tolok ukurnya itu dinilai menjijikkan oleh masyarakat kota kelas menengah. Disebutkan oleh Abu Ishaq ya, Ibn Muflih di dalam kitab ya Al-Mubdi ya, Syarah Muqni. Nah, sekarang luwak kotorannya suci, nggak najis. Biji kopinya udah dibersihkan, ya, boleh dibikin kopi. Ya, kalau ikut madhab Hambali loh ya itu. Kalau madhab yang lain enggak. Kopi luwak enggak suci enggak. Najis kopi luwak, haram kalau najis. Ya, haram kalau najis. Kata Syekh, annakula najis fa inu yurhamu tanawulu. Setiap benda yang najis, terkena najis, enggak boleh dimanfaatkan. Dimakan enggak boleh, diminum enggak boleh. Dimanfaatkan enggak boleh. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila salati fi dhalika ath-thawb wa anzuru ila atharil ghasli muttafaqun alaih wa li muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan wa yusalli fihi wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Ini berikutnya hukum sperma manusia. Sperma manusia itu najis apa suci? Tadi yang pertama apa tadi? Yang sudah kita bahas yang pertama khomer. Ya, najis. Khomer najis. Ya. Yang kedua tadi adalah ya daging apa? Hewan buas, daging keledai piaraan najis dan kotorannya. Ya, dan kotorannya. Hewan yang haram dimakan maka kotorannya najis. Yang ketiga, hewan yang boleh dimakan. Hewan yang halal dimakan. Hewan ternak dan unggas dan sejenisnya. Hewan yang halal dimakan. Maka tidak najis, dia suci, ya. Liurnya suci, kotorannya juga tidak najis. Ya, kotorannya tidak najis. Haram apa tidak kembali kepada khaba'ith. Kembali kepada apa? Kepada khaba'ith. Apakah masuk ya menjijikkan atau tidak? Ya, apakah masuk menjijikkan atau tidak? Kalau menjijikkan di masyarakat kota kelas menengah itu menjijikkan, maka haram, khaba'ith. Ya. Antum kan orang kota, kalau saya kan orang kampung. Yang berikutnya mani, sperma manusia. Bagaimana hukumnya? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin, ya, Rasulullah SAW itu mencuci sperma yang masih basah pada pakaian beliau. Kemudian beliau keluar memimpin sholat pakai pakaian itu. Dan aku masih melihat
bekas sperma di pakaian beliau itu. Bekas sperma yang dicuci di pakaian beliau itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan riwayat Muslim kata Aisyah, aku menggosok apa? Mengerik. Aku mengerik dari sperma dari pakaian Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memakai pakaian itu untuk sholat. Dalam redaksi yang lain, dalam riwayat Muslim, laqad kuntu aku yabisan bidhufri. Aku mengerik sperma kering yang nempel di pakaian Rasulullah SAW dengan kukuku. Dengan kukuku. Ya, kukuku. Ya. Lalu beliau sholat pakai pakaian itu tanpa dicuci. Faedahnya apa ini? Istadalla Malik wa Nabi yaqulu bi qauli Aisyah radhiyallahu anha mani wa rawa Ahmad bin Syafi'i taharatul mani. Pendapat mazhab Al-Hambali bahwa sperma manusia itu suci. Sperma manusia itu suci, tidak najis. Ya, tidak najis. Ya. Hanya pembersihan. Ketika basah maka dicuci dengan air. Ketika sudah kering sperma itu maka cukup dikerik, digosok saja. Tidak perlu harus dicuci sperma itu. Sperma manusia. Ya suci. Ya iyalah. Masa bahan asal penciptaan para nabi dan rasul manusia najis? Kan ya enggak benang merah banget gitu ya. Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia. Ya, keturunan Adam. Mereka tercipta dari apa? Tercipta dari apa? Sperma laki-laki dan sperma perempuan. Masa najis? Bahan penciptaan Nabi dan Rasul dari barang najis. Kan enggak nyambung banget. Ya, jadi lebih kuat pendapat yang mengatakan suci. Ya. Dan cukup tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha membersihkan sperma kering itu. Kalau najis Nabi nggak akan membiarkan sampai kering. Ini dalilnya. Ada dua sisi pendalilan bahwa sperma manusia itu suci, tidak najis. Satu, Nabi membiarkannya kering sampai kering. Kalau sperma itu najis, Nabi nggak akan membiarkannya sampai kering. Akan segera membersihkannya. Ya. Sisi yang kedua, ketika kering cukup digosok dan bekasnya masih ada di pakaian itu, dipakai sholat. Ya. Kalau itu najis, nggak cukup sekedar digosok atau dikerik sehingga bekasnya masih ada, sehingga benda zat spermanya itu berarti masih nempel di pakaian itu, ya kan? Dipakai sholat. Kalau najis nggak bisa begitu. Ya. Sedikit lagi ya. Wa Nabi Samah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud, Nasa'i wa Sahihul Hakim. Dari Abu Samah beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, yughsalu min baulil jariyah, air kencing bayi perempuan maka harus dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam, air kencing bayi laki-laki maka cukup disiram air. Akhrajahu Abu Dawud, Nasa'i, Sahihul Hakim. Ulama sepakat bahwasannya air kencing manusia itu najis. Mau bayi, mau dewasa, laki-laki, perempuan itu najis. Hanya saja tata cara membersihkan najis air kencing, ya, bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu dibedakan. Ya, alasannya apa? Ta'budiyah, hikmah dan alasannya nggak bisa kita ketahui. Ya, itu ta'budiyah saja. Kita menjalankan perintah Rasul SAW saja. Kalau bayi laki-laki cukup disiram, kalau bayi perempuan dicuci. Ya, dicuci. Ya, makanya di sini penting ibu-ibu ya, air kencing bayi itu najis. Ya, makanya penting kalau dia kena di lantai jangan langsung dipel pakai air, malah najisnya kemana-mana. Ya, dilap kering dulu sampai betul-betul hilang itu zatnya air kencing itu, baru dipakai air, dipel pakai air. Jangan langsung dipel pakai air. Air kencing bayi di lantai keramik ini langsung dipel pakai air, ya kemana-mana najisnya. Ya, kering dulu, diserap dulu pakai kain yang kering kencingnya itu. Ya,
diresapkan dulu pakai benda yang bisa menyerap najis itu. Ya, sebagaimana dalam hadis badui yang kencing di masjid itu. Ya, baru pakai air setelahnya. Setelah kering baru dilap pakai air. Ya. Wa an Asma binti Abi Bakar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb tahuttuhu thumma takrusu bil ma thumma tandahu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang darah haid yang terkena pada kain pakaian, ya, tahuttuhu, ya, thumma takrusuhu, ya, tahuttuhu yakni digosok, ya, kemudian takrusuhu, ya, kemudian diperas-peras dengan air, ya, dikucel-kucel gitu ya dengan air, thumma tandahu, kemudian disiram dengan air. Jadi digosok-gosok, diperas-peras, dikucel-kucel, disiram dengan air. Kemudian silahkan dipakai sholat kalau mau pakai sholat. Menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Darah haid itu najis. Ya, demikian pula darah nifas, demikian pula darah istihadhah najis. Ya, itu najis. Ya. Dan cara mensucikannya tadi. Ya, cara mensucikannya tadi. Ya, bagaimana kalau warnanya tidak hilang, sudah di proses pencuciannya najis haid tadi sudah begitu. Sudah super ekstra tadi. Ya. Nah, ini juga perhatian buat ibu-ibu ya. Nyuci bekas ompol popok ompolnya bayi, bekas ya kain yang kena haid, ya, kena haid, jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci. Jadi najis semua malahan, ya kan? Langsung masukkan ke mesin cuci jadi najis semua. Ya. Cuci dulu di luar. Ya, cuci dulu luar. Ketika sudah najisnya sudah hilang, zat najisnya sudah hilang, ya, baru kalau mau di mesin cuci. Ya, jangan langsung masukkan mesin cuci, najis semua, baju bapaknya ikut najis, nanti dipakai sholat dan sebagainya. Ya, malah najis semua. Ya. Wa an Abi Hurairah qala qalat khawla ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam qala yakfikal ma wa la yadurruki atharuhu. Rawahu Tirmidzi sanadun dhaif. Abu Hurairah mengatakan, Khawlah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, bagaimana kalau ya bekas darah haid itu nggak hilang-hilang? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, yang penting sudah dicuci dengan air, dengan tata cara tadi, digosok-gosok, diperas-peras, disiram dengan air, kok masih ada bekasnya, maka hal itu tidak la yadurruki, maka hal itu tidak bermasalah, maka hal itu tidak masalah. Ya. Itu najis begitu, ya, semua najis begitu, ya. Yang penting zatnya sudah hilang, ya, kadang masih ada sisa bekasnya, ya, maka hal itu tidak masalah, ya. Jadi darah haid najis, ya, wallahu a'lam, ya. Ini beberapa benda najis yang disebutkan dalam ya bab ini, ya, darah haid termasuk darah nifas, darah istihadhah, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pada salat zuhur nanti. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya.